Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis-salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid, sholat subuh berjamaah dan melakukannya dengan mengaji. Semoga semua ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon perlindungan dari beberapa hal yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu dan sempat agak terputus beberapa hari karena saya ada acara di luar kota dan kemudian agak nggak sehat. Doa itu lengkapnya mari kita ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati niqmatika wa jami'i sahatika. Amin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya, lenyapnya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku juga berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan yang Engkau berikan juga kepadaku. Aku berlindung juga dari kedatangan yang bersifat tiba-tiba dari siksamu, dan aku berlindung juga dari seluruh kemurkaan. Dua bagian yang pertama sudah kita bahas. Kita sekarang memasuki bagian yang ketiga, yaitu mohon dilindungi dari kedatangan yang tiba-tiba, yang sekonyong-konyong dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifat Allah itu adalah Maha Halim. Maha Halim itu artinya Allah bersifat penyabar, tidak cepat-cepat menurunkan siksanya kepada hambanya, meskipun toh hambanya itu bermaksiat sekalipun. Dulu sudah pernah kita bahas mengenai bagaimana Maha Halimnya Allah ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar, untuk bertaubat, dan taubat itu diberi kesempatan sampai dengan
datangnya ajal kita. Tidak kok lalu kalau ada hamba maksiat langsung dihukum, hamba maksiat langsung disiksa. Kalau kita manusia kan pada umumnya seperti itu. Kalau nggak senang sedikit aja dengan orang langsung hukum gitu. Kita punya bawahan kok nggak beres ya sudah pecat. Kira-kira begitu lah. Anak nggak beres ya kita marahi, kita selentik gitu kira-kira. Allah nggak begitu. Allah Maha Halim, penyabar, tidak cepat-cepat menurunkan siksa. Tetapi dalam kenyataannya Allah itu juga di samping Maha Halim, Allah itu kan Maha Kuasa. Ya kuasa apa saja, termasuk kemudian ya memberikan peringatan, memberikan bahkan memang azab kepada manusia, kepada hambanya dalam kondisi tertentu. Dan ini terutama terjadi pada umat-umat terdahulu. Dalam kenyataannya memang Allah itu ya kemudian memberikan azab kepada umat-umat terdahulu yang membangkang terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu banyak umat yang lalu kemudian dibinasakan oleh Allah ya, dengan berbagai sebab. Di antaranya mungkin yang paling terkenal dan yang paling kita ingat ya umatnya Nabi Nuh yang dikirim banjir sedemikian rupa besar sehingga kemudian tenggelam seluruhnya itu. Dan apa yang diberikan oleh Allah berupa azab kepada umat-umat terdahulu itu ya, seringkali memang sifatnya mendadak, seringkali sifatnya tiba-tiba. Makanya dalam Al-Quran sering disebut dengan istilah baghtatan, dengan tiba-tiba, wahum naimun, sementara mereka itu sedang tidur, nggak sadar itu. Kalau tiba-tiba ada musibah yang datang begitu besar sehingga membinasakan mereka. Nah ini berbeda memang dengan ketika datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu ketika dakwahnya tolak oleh kaum musyrikin Mekah itu ya, tidak hanya ditolak, bahkan Nabi itu kemudian sampai disakiti. Ya, pernah suatu ketika Nabi itu berdakwah ke Taif, lalu kemudian Nabi itu dilempari batu oleh segerombolan anak-anak, ya, orang-orang, ya, sampai kemudian Nabi itu giginya ada yang tanggal karena dilempar batu itu. Itu pernah itu didatangi oleh malaikat Jibril, ya, ditawari supaya Nabi itu berdoa saja, ya, supaya umat Quraisy itu yang menolak dakwahnya Nabi dan bahkan menyakiti Nabi itu ya ditumpas begitu seperti umat-umat zaman dahulu. Tapi apa kata Nabi? Tidak. Ya. Nabi tidak mau itu memohon Allah menurunkan siksa kepada orang-orang Quraisy sebagaimana umat-umat terdahulu supaya ditumpas itu enggak, dibinasakan itu enggak. Tetapi Nabi kemudian menyampaikan ya wahum la ya'lamun. Mereka itu begitu itu karena belum mengerti saja. Oke lah ya, kalau misalnya kaum Quraisy pada saat itu belum mengerti, ya, siapa tahu nanti anak-anaknya. Kalau anak-anaknya belum mau juga, siapa tahu nanti cucunya. Kalau cucunya belum, siapa tahu nanti cicitnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah memang ya, dengan kesabaran Nabi kita Muhammad SAW itu kemudian nyatanya Islam lalu kemudian bisa diterima di Makkah, lalu kemudian di Madinah, dan lalu kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah termasuk kita yang di ngalian ini yang sangat jauh dari segi waktu dan dari segi jarak dari Makkah Madinah itu juga ikut bisa mengimani Nabi kita dan mengikuti Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agak beda memang ya antara nabi-nabi terdahulu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimanapun juga bahwa Allah itu maha kuasa, itu harus kita yakini juga. Yang bisa saja Allah itu dengan kehendaknya menimpakan musibah, menimpakan azab kepada umat manusia. Ya. Dan sekali lagi, kalau Allah itu menurunkan azab seperti itu ya tiba-tiba memang. Seringkali tidak memberitahu. Besok mau ada gempa bumi lo ya. Besok mau ada banjir lo ya. Ya meskipun secara ilmiah itu bisa diprediksi, tapi lagi-lagi hanya prediksi. Ya. Maka ada istilah apa yang disebut dengan peringatan dini terhadap bencana itu. Ya. Misalnya kalau ada gunung meletus itu tiba-tiba tiba-tiba meletus, biasanya juga ada fenomena-fenomena alam yang mengawali misalnya. Banjir itu biasanya juga ada fenomena yang mengawali misalnya. Tapi untuk bencana gempa bumi itu yang tidak tahu apakah juga ada tanda-tanda atau tidak, kurang tahu saya. Saya tidak ahli dalam hal itu. Ya. Tetapi bagaimanapun juga meskipun toh dipersiapkan sekalipun apa yang disebut dengan mitigasi bencana itu, kenyataannya memang ya selalu itu sifatnya hanya sekedar mengurangi kalau terjadi bencana supaya bisa korbannya menjadi terminimalisir kalau kita itu sudah siap terhadap berbagai macam bencana itu. Tapi intinya bahwa yang namanya bencana itu sifatnya sangat tiba-tiba. Nah itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai terjadi kepada kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Nah, di antara kiat-kiat agar supaya Allah itu tidak menurunkan azab kepada kita, itu ya diantaranya dengan banyak istighfar. Ya, karena apa? Karena memang dalam ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan menurunkan siksa kepada suatu kaum kalau kaum itu masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga istighfar ini menjadi penting ya untuk supaya Allah tidak menurunkan siksa kepada kita. Tetapi lagi-lagi ya dalam ayat yang lain itu juga ada yang menarik sekali bahwa yang namanya siksa itu Allah berikan repotnya itu tidak hanya untuk orang yang zalim saja, orang yang berdosa saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu fitnah ujian ya, yang Allah timpakan tidak hanya kepada orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Kalau ada bencana, apapun bencana itu, banjir, gempa bumi, tsunami, itu yang kena itu bukan orang-orang yang zalim saja, enggak. Orang yang baik-baik kalau memang ada di situ ya kena juga. Gitu. Nah ini yang harus kita takutkan, yang harus kita khawatirkan. Nah oleh karena itulah makanya kemudian lalu ada perintah dakwah itu, ada perintah untuk mengajak kepada kebaikan itu supaya tidak terjadi musibah itu, tidak terjadi siksaan itu. Menarik itu apa yang pernah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah perumpamaan itu. Nabi itu pernah mengumpamakan begini, kalau di dalam suatu perahu di tengah laut, orang sedang berlayar, lalu kemudian ada 1-2 orang yang mencoba melubangi kapal itu. Kalau kemudian tidak ada yang mengingatkan, kira-kira kapal itu nanti akan tenggelam enggak? Tenggelam. Dan kalau tenggelam, yang tenggelam hanya yang melubangi kapal itu atau seluruh orang yang ada dalam kapal? Semua yang ada dalam kapal. Ini kan menarik ini. Nabi pernah mengilustrasikan kondisi suatu kaum itu dengan sebuah perahu yang sedang berlayar di kapal.
Oleh karena itu ini menjadi bagian dari kesadaran kita, ya, agar supaya kita ini punya kepedulian sosial dalam bentuk mau ikut terlibat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam dakwah, ya, sehingga dengan begitu lalu kemudian masyarakat kita itu bisa dijamin menjadi masyarakat yang baik, sehingga mudah-mudahan dengan begitu Allah tidak akan menurunkan azabnya, tidak akan menurunkan musibahnya kepada kita semuanya. Itu yang kita harapkan. Ya, memang ini perlu kita juga perjelas, ya, supaya ini menjadikan kita punya perspektif yang tepat begitu. Memang yang namanya musibah itu di dalam Islam itu bisa bermakna banyak gitu ya. Ya, bisa berposisi banyak begitu. Ya. Musibah itu bisa berupa ujian, ya, bisa berupa peringatan, tapi memang bisa berupa siksa memang. Ada kemungkinan itu. Nah, kemungkinan ini jangan kemudian lalu kita jadikan sebagai sebuah kriteria untuk menjustifikasi. Ya. Jadi kalau justifikasi jangan. Maksud saya begini, justifikasi itu. Yang namanya musibah itu katanya dalam Al-Quran itu bisa merupakan azab. Itu berarti kaum itu ketika dia mendapatkan musibah ini atau itu berarti dia diazab Allah. Itu jangan sampai seperti itu. Itu namanya klaim, itu namanya. Yang kita tidak tahu sebenarnya apakah itu ujian, peringatan atau azab, itu tidak tahu kita, yang tahu Allah itu. Oleh karena itu jangan kita lalu kemudian mengklaim, menjustifikasi suatu kaum atau seseorang bahkan, ya, wah orang itu kok begitu, itu berarti kena azab Allah. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, lalu untuk apa itu? Adanya 3 kemungkinan tadi itu. Untuk introspeksi diri kita sendiri. Ini dulu yang pernah saya sampaikan pada Pak Edi ketika bertanya tentang misalnya ciri orang munafik. Orang munafik itu cirinya bla 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 bla. Lalu kemudian ketika ada orang kebetulan kok punya ciri seperti itu berarti munafik. Ya, itu tidak bisa. Ya. Jadi justifikasi itu jangan. Tapi itu untuk introspeksi diri kita sendiri. Waduh, kok ciri orang munafik kok kalau berkata berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanah khianat. Aduh, jangan-jangan saya termasuk orang munafik, jangan-jangan. Jadi harus begitu, Pak. Jadi hanya untuk introspeksi diri kita sendiri. Ada musibah. Waduh, ini kok Allah memberikan musibah kepada kita ya. Ini jangan-jangan Allah memperingatkan saya, Pak. Jangan-jangan Allah bahkan mengadab saya. Jadi jangan-jangan, Pak. Nah, dengan begitu lalu apa? Ada upaya perbaikan diri dari diri kita sendiri. Ya. Tapi jangan sampai kemudian kita menjustifikasi pihak lain. Ya. Nah, yang sering terjadi itu justifikasi tadi. Ya. Justifikasi. Oh, itu berarti diadab Allah itu karena begini. Itu jangan sampai. Ya. Menjustifikasi orang lain itu sebenarnya lebih merupakan peringatan pada diri kita sendiri masing-masing untuk kemudian introspeksi, evaluasi diri, lalu memperbaiki diri kalau memang ada yang salah. Karena memang secara umum Allah tadi menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Jadi kalau kita itu memang masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menurunkan siksa tadi. Nah, jadi ini yang kita mohonkan sesungguhnya. Kekhawatiran kita kalau sampai Allah itu menurunkan siksanya dengan tiba-tiba tadi. Fuj'ah itu datang dengan tiba-tiba. Dan memang sekali lagi banyak sudah terjadi dalam sejarah tadi itu. Kaum terdahulu itu memang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap. Ya, dengan bencana yang tiba-tiba.
yang pada umumnya mereka tidak sadar. Banyak sekali versi Al-Quran yang berbicara mengenai hal seperti itu. Nah, itu yang kita mohonkan kepada Allah, supaya kita dihindarkan, dilindungi dari azab yang bersifat tiba-tiba itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.